Jelas, Ibu. Ibu jelas. Oke. Terima kasih, kita mulai saja untuk mata kuliah EBN, Evidence Based Nursing. Ini kalian di semester 4 ya, semester genap. Ini seperti tahun yang lalu kakak kalian, ini menjadi problem juga kenapa dimasukkan ke dalam semester 4, padahal kalian belum dapat mata kuliah riset, ya kan? Belum ya? Statistik sedang, ya sekarang biostatistik. Cuma untuk mata kuliah terkait EBN itu kan penerapannya di riset ya, dan penggunaannya pun untuk di pelayanan, ya di rumah sakit, di puskesmas, kalau yang di keluarga komunitas ya, dan di panti ya. Untuk yang lansia, gerontik yang di panti, walaupun ada juga gerontik geriatri yang di RSCM ya, yang di rumah sakit. Nggak apa-apa, ini kan yang kalian perlu ketahui aja dasar-dasarnya ya. Jadi mantap nanti ketika skripsi, ketika nanti kalian KIA, menulis karya ilmiah akhir ya untuk profesi. Mudah-mudahan masih semangat ya sampai nanti profesi, ya kan? Ini ceritanya di perawat kan? Hah? Semangat ya. Ada yang mau keluar negeri kan? Kita udah kerjasama dengan Jerman. Mau ke Jepang. Disilahkan ya untuk Anda semua nih yang kelas RKI khususnya ya. Nah, saya akan singgung ini dulu visi kita Prodi Nurse ya. Ini unggul dalam aspek lansia dengan menerapkan ilmu dan teknologi keperawatan. Walaupun tidak dipungkiri, kita harus melihat kemajuan keadaan sekarang ya terkait dengan program kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan ya. Ada transformasi kesehatan, kemudian masalah stunting ya, PTM, penyakit tidak menular, masalah kanker ya, diabetes itu masih tinggi, itu juga menjadi bagian yang tidak bisa dilepas ya, dipisahkan terkait dengan visi prodi. Nggak semuanya ke arah keperawatan lansia, nggak apa-apa, yang penting ada. Kemudian ini capaian pembelajarannya mungkin sudah dibahas juga oleh Ibu Ita ya, selaku PJ mata kuliah. Diharapkan mampu melakukan penelitian, kenapa ada evidence base ini ya, di bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan. Nah inilah rangkaiannya ya dari EBN, nanti kemudian kalian melakukan penelitian dalam bentuk skripsi ya. Nah, untuk istilah-istilah banyak ya terkait dengan evidence. Ada yang menyebut evidence based practice ya, EBP. Evidence based medicine, ini biasanya orang-orang kedokteran ya. Ada kita kenal EBPN, evidence based practice in nursing. Kemudian EBN itu sendiri ya, evidence based nursing. Di umum ya, kalau yang EBPN itu khusus langsung ke praktik keperawatannya ya. Ini saya singgung lagi terkait pengertian EBP dan EBPN ya. Apa itu EBP? Siapa di sini? Angel ada Angel? Coba dibaca Angel apa pengertian EBP?
penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan kesehatan ini. Nah, jadi menggunakan buktinya bukti secara ilmiah tentunya ya, untuk mendukung pengambilan keputusan yang diterapkan nanti di pelayanan kesehatan. Yang berikutnya, apa itu EBPN? Kalian RKI ini ada laki-lakinya nggak sih? Nggak ada ya? Izin menjawab, ada Ibu. Ada? Sopo? Muhammad Jaki, Bu. Ada nggak Muhammad Jaki? Mana? Belum join? Oh, habis Jumatan ya? Masih Jumatan apa? Hairunisa ada? Ya, Ibu. Hairunisa coba baca apa nih pengertian EBPN? Ya, Ibu. Menurut Melnick dan Find Out Overhaul tahun 2011, Evidence-Based Practice in Nursing adalah penggunaan bukti eksternal, bukti internal, clinical expertise, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Ya, ini lebih dijabarin lagi ya. Penggunaan bukti eksternal, internal ya, serta manfaat dan keinginan pasien ya. Apa? Untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Ya, evidence based. Evidence-based practice, praktik berdasar bukti, ya, berdasarkan evidence. Jadi intervensi-intervensi yang dilakukan di layanan kesehatan, gitu kan ya, harus berbasis bukti, teori, dan hasil-hasil penelitian diperkuat ya. Jadi teori itu kan dibuktikan dengan hasil-hasil penelitian, benar nggak sih teorinya seperti ini, kemudian di lapangan datanya begini gitu ya, hasilnya oh ternyata sama, oh ternyata berbeda, nah itu ya, ternyata bisa meningkatkan, ternyata malah menurunkan, nah itu adalah evidence. Apakah nanti diambil evidence tersebut ya oleh pihak rumah sakit ya, dipakai untuk implementasi di ruangan bedah misalnya atau di ruangan geriatri. Nah, itu tergantung dari kebijakan keputusan dari komitenya di situ ya. Kalian semester ini ya baru akan ke rumah sakit? Dinas di rumah sakit baru semester 4 ini kan? Baru mau turun? Iya, Ibu. Baru semester ini, Bu. Kuliah apa? Itu ya, keperawatan dasar. Iya, Ibu. Nah, nanti kalian lihat ya, sambil belajar walaupun kalian kan baru kebutuhan dasar, yaitu keperawatan dasar terkait dengan kebutuhan dasar. Kalian bisa cek nanti, boleh ngobrol-ngobrol dengan perawatnya di sana ya, si A-nya. Kira-kira kakak, biasanya manggilnya kakak atau ibu ya. Apa sih gitu ya? Ada nggak evidence base yang dipakai misalnya untuk pasien kanker mame misalnya ya, kalau misalnya dapat di ruangan maternitas, ruangan kebidanan, atau kalian misalnya nanti di ruang bedah ya dengan kasus CA
juga sama ya, atau misalnya dengan kasus fraktur, atau misalnya dengan kasus PPOK ya. Nah, kalian bisa diskusi tuh. Kalian udah belajar nih kan, eviden ya ini ya. Tanya-tanya boleh, silakan ya. Bu, tanya, boleh tanya nggak infonya kalau misalnya lagi diskusi di sana ya dengan si A, apakah sudah ada penerapan evidence ya, bukti-bukti ilmiah untuk penanganan pasien dengan gangguan paru misalnya ya. Boleh ya, kalian tanyakan itu jadi bahan tuh nanti ya. Kapan mulai dinasnya? Keburu kita praktek EBN atau setelah atau sebelum? Izin Atau menjawab Ibu sebelum praktik jalan EBN Ibu. spontan? Hah? Sebelum praktek EBN Ibu. Kalian akan ke rumah sakit? Ya. Iya Ibu. Nah, berarti bisa ya. Jadi itu nanti buat tugas tuh ya, Ibu ya. Tanya ya. Buat tambahan nilai. Jadi kalian nanti dinas di mana? Tulis masing-masing satu orang satu berarti ya, tanya ya. Kalau misalnya berkelompok juga boleh ya. Tanya untuk masalah kasus apa, kemudian evidensia yang sudah dilakukan oleh ruangan tersebut apa ya. Oke ya, itu ya. Nanti pas praktikum kita akan bahas itu buat memperkaya. Ya, ini kan udah dapat teorinya. Nah, ini komponen EBP ini juga sudah mungkin oleh pemateri sebelumnya ya. Apa itu komponen EBP? Ada tadi ya bukti eksternal, internal, dan manfaat keinginan pasien. Nah, ini akan menjadi salah syarat ya pengambil keputusan decision making. Nah, ini bukti eksternalnya dari mana aja? Nah, ini hasil penelitian, teori ya, pendapat, hasil diskusi panel dari para ahli. Ya, ini bukti eksternal. Jadi hasil-hasil penelitian yang ada di jurnal yang kalian mungkin tugas-tugas dari semester 1 sudah harus cari artikel gitu kan ya, dari jurnal. Nah, ini itulah hasil-hasil penelitian ya. Kemudian teori-teori yang lahir dari penelitian juga banyak, pendapat dari ahli ya, berdasarkan sumber-sumber tentunya dari buku ya, e-book ya. Pendapat-pendapat para ahli ini adalah bukti eksternal. Bukti internal ya dari klinisnya ya. Penilaian klinis. Hasil dari proyek peningkatan kualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan klinik, yaitu ada itu pasti di bagian keperawatan, di bidang keperawatan di rumah sakit ya. Kemudian hasil dari pengkajian dan evaluasi pasien. Nah, ini ASKEP ya. Nanti kalian akan tahu ketika dinas di sana mereka punya namanya buku rekam medis ya. Semua pasien ada bukunya ya. Kalian mungkin pernah lihat kalau ada keluarga yang dirawat di rumah sakit ya. Atau kalian misalnya pernah dirawat nggak? Nah, kan punya bukunya masing-masing pasien. Ya, itu ada mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Ya, alasan klinis itu adalah bukti internal. Kenapa pasien ini masalahnya apa? Semua ada ya. Kemudian evaluasi dan penggunaan sumber daya tenaga kesehatan yang diperlukan untuk melakukan treatment yang dipilih. Nah, ini untuk melakukan treatmentnya, intervensi sesuai dengan evidence, kira-kira dievaluasi dulu dong ya. Sumber dayanya ada enggak gitu kan ya, yang mau menerapkan ini siapa, kemudian hasil yang diharapkannya apa. Ya, ini bukti internal ya, penilaian klinisnya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah tadi manfaat dan keinginan pasien, ditanya juga ya. Masalahnya ini, problemnya ini, itu kan ya. Kira-kira kalau misalnya intervensi ini dilakukan, apakah bagaimana
keluarga, bagaimana pasien, gitu kan, setuju atau tidak ya. Kemudian untuk pihak pasien apa manfaatnya, gitu kan ya. Apakah bisa menjadi apa? Waktu rawatnya menjadi berkurang gitu kan, karena itu hubungannya dengan pembiayaan ya. Kalau misalnya lama dirawat ya lama, mahal bayarnya gitu dong, ya enggak. Kalau misalnya oh nggak apa-apa orang pakai BPJS ya nggak gitu juga ya. Justru sebisa mungkin perawatan itu kan disegerakan ya. Kalau udah 3 hari sembuh ya pulang gitu, ngapain? Bisa lama-lama ngapain? Lama-lama di rumah sakit kan banyak lagi masalahnya ya, karena rumah sakit itu kan kalian harus ingat apa? Sumber penyakit kan ya. Banyak virus, bakteri, makanya anak-anak di bawah 13 tahun apa 12 tahun tuh syarat nggak boleh masuk rumah sakit. Masuk apalagi ruang perawatan ya. Apalagi zaman COVID kemarin. Sangat strict. Makanya ada, udah belajar belum istilah universal precaution ya, nggak boleh harus hati-hati terkait dengan hospitalisasi ya, karena berisiko infeksi cepat sekali ya. Nah ini dia. Jadi ada 3 tadi ya komponen EBN ya. Nih. Manfaat ini juga sudah mungkin ya dijelaskan. Jelas menjadi jembatan antara penelitian dan praktek, mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk ya. Kita akan cari hasil-hasil penelitian tentunya yang baik ya, yang terbaik. Mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil-hasil penelitian. Jadi kita benar-benar disaring ya. Saking banyaknya hasil penelitian, kita saring, kita filter ya yang sehubungan dengan pertanyaan klinis, sehubungan dengan apa yang kita angkat ya masalahnya ya. Kemudian mengeliminasi budaya praktis which is not evidence based ya. Nah ini, jadi di rumah sakit juga sudah mulai terbuka ya bahwa ini tuh harus diterapkan karena tadi mempercepat penyembuhan ya, meningkatkan kualitas hidup pasien lebih cepat, jadi perawatannya nggak lama di rumah sakit sehingga pembiayaannya pun nggak mahal ya. Negara tidak lama menanggung biaya kalau misalnya punya BPJS atau asuransi ya. Nah ini kekuatan dan kelemahan EBP ini juga sudah tentunya memberikan pelayanan yang terbaik ya, jelas ya. Tadi kan tujuannya untuk itu ya. Menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya. Kemudian kelemahannya mungkin ini ya, membatasi autonomi profesional ya. Jadi hanya fokus ke intervensi tersebut gitu ya. Tidak melihat secara utuh. Bisa jadi ya, karena fokus tadi, karena sudah difilter. Padahal kita harus melihat manusia itu secara utuh kan ya. Terdiri dari apa? Bio, psiko, sosial, kultural, spiritual. Ya, kultural iya. Ya. Nah, ada beberapa sumber mungkin yang menyatakan ada 7 langkah atau berapa langkah ya, tapi kita pakai sumber yang ini nih, ada 4 langkah dalam EBP ya. Nanti daftar pustakanya ada di akhir ya, yang buku sumber yang Ibu pakai dan teman-teman pakai dosen ya. Jadi ada 4. Nah, Ibu kebagian terkait dengan bagaimana mengumpulkan bukti-bukti ya dari artikel penelitian yang relevan. Tapi Ibu akan singgung yang dari awal ya, karena ini saling berkaitan ya, nyambung nih. Ya, setelah merumuskan pertanyaan klinis, kemudian mengumpulkan bukti, itu ya,
Kemudian langkah ketiga menilai bukti secara kritis ya, critical appraisal. Mengetahui seberapa bagus bukti tersebut, ya enggak? Kemudian baru mengaplikasikan bukti tadi ya. Mengintegrasikan hasil dengan keahlian klinis dan nilai-nilai serta harapan pasien yang tadi. Bagaimana mengaplikasikannya itu di langkah terakhir EBP ya. Nah, ini langkah 1, kita ulas sedikit tentang pertanyaan klinis ya. Menggunakan apa? PICO atau PICOT format. Ya. Ini juga sudah ini menjadi tugas kalian juga kan ya kemarin ya. Kelompok. Nanti akan diseminasikan presentasi minggu depan ya. Jadwalnya luring ya. Di kelas ya. Jadi disiapkan untuk kelompok. Nah, ini PICOT-nya kita lihat. Populasi P-nya adalah apa? Populasi ya, disease of interest atau problem. Kemudian I-nya intervensi atau issues of interest. C-nya adalah komparator ya, intervensi pembanding atau kelompok pembanding. Kontrol ya, ada kelompok intervensi, kontrol kalau jenis penelitiannya ya intervensi kontrol ya. Kemudian ada outcome, apa hasil yang diharapkan ya. Dan ada T-nya time, ada batas waktunya ya. Maksudnya intervensi ini bagus dilakukan berapa minggu misalnya. Kalau misalnya hasilnya ada di tertera, nah itu dimasukkan ke dalam format PICOT ya, pakai T, time. Nah ini contohnya ya. Ini kalian udah ya ini belajar. Misalnya P-nya apa? Teenagers. Ya, in teenagers, how does? Namanya juga pertanyaan itu dalam bentuk pertanyaan ya. In teenagers, how does cognitive behavioral skills building compared to yoga affect anxiety after 6 weeks of treatment? Ya, kita bisa lihat di sini. Ya enggak? Apa aja P-nya? P-nya Maula ada? P-nya di sini mana? Iya, Ibu. P-nya teenagers, Ibu. Ya, teenagers ya. Ini P-nya, populasinya ya. Kemudian salsa mana? I-nya mana? Mana salsa? Ada? I-nya mana salsa? Intervensi. Salsa ada 2 namanya. Di sini Ibu. Mana salsa? Salsa mana? I-nya mana? Apa? Yang ini cognitive behavioral skill building. Nah, ya ini ya. Jadi intervensinya dia menggunakan cognitive behavioral skills building ya. Kemudian C-nya. Siapa nih? Bintang. Bintang ada? Yoga, Ibu. Nah, C-nya yoga ya. Jadi cognitive behavioral skills building itu dibandingkan dengan yoga sebagai komparatornya ya, pembandingnya ya. Kemudian outcome-nya Zaki. Zaki udah gabung nih. Zaki mana ada? Hadir, Ibu. Outcome-nya apa di sini Zaki? Nah, itu Bu, kecemasan anxiety-nya, Bu. Ya, anxiety-nya ya, outcomes-nya ya, hasilnya. Yang dirasakan, yang diharapkan ya, kecemasannya. Kemudian, 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 times-nya di sini udah jelas ya. Anissa?
Anissa ada? Hadir, Ibu. Apa di sini waktunya mana T-nya? Times-nya after 6 weeks of treatment, Bu. Ya, berarti after 6 weeks ya, setelah 6 minggu. Itu adalah waktu apakah keterampilan kognitif behavioral ya, terkait dengan perilaku kognitifnya ya, dibandingkan dengan yoga akan mempengaruhi kecemasan. Nah, kan nanti hasil penelitiannya ini pada remaja ya, setelah 6 minggu treatment, setelah 6 minggu intervensi, apakah kecemasannya berkurang? Itu kan ya? Apakah kecemasannya malah jadi bertambah atau dibedakan apakah cemasnya ringan, sedang, berat? Nah, ini nanti bisa dicek di jurnalnya ya, di artikelnya. Tapi kita punya ini pertanyaan klinisnya seperti ini. Pakai PICO atau PICOT. Ya. Nah, ini yang berikutnya adalah pengorganisasian bukti ya. Langkah kedua, tadi kan langkah pertama menggunakan pertanyaan klinis, langkah kedua kita mulai ya. Yang pertama adalah bagaimana pengorganisasian buktinya. Nah, ini ada istilahnya piramida 4S ya. Evolution of Services for finding current based evidence. Jadi ada S pertama studi, sintesis, sinopsis, dan sistem ya. 4S. Jadi yang studi ini yang paling banyak ya, lihat piramidanya, yang terbanyak adalah penelitian primer. Apa itu penelitian primer? Nanti kita lihat. Kemudian ini 3 piramida ke atas dikatakan sebagai penelitian sekunder yang terdiri dari sintesis, sinopsis, dan sistem. Apa itu? Dasar segitiga yang terbawah yang paling banyak tadi ini kan ya, penelitian primer ya. Kalau kita lihat piramidanya, artinya itu banyak banget hasil studi dari penelitian-penelitian RCT. Kalian searching ya, apa itu penelitian RCT, randomized control trial ya, penelitian bidang kedokteran banyaknya ini. Kemudian penelitian intervensi, penelitian cohort ya, apa itu tes diagnostik ya, ini kalian searching ya, dicek nih masing-masing apa. Kemudian masuk ke tes berikutnya sintesis ya, ini biasanya ada di dalam Cochrane. Bukti-buktinya nanti evidennya banyak kita dapat di Cochrane Reviews ya, berisi panduan praktek klinis. Kemudian sinopsis ya, ini ya piramida berikutnya sinopsis lebih kecil lagi. Kemudian ini biasanya hasil-hasil kesimpulan ya, sinopsis ya, dari kita bisa cari di BMJ's Clinical Evidence. Kemudian ini terakhir yang sistem ya, paling kecil. Ini systematic review masuknya ya, ini paling susah, emang sulit ya. Belum banyak dikembangkan. Karena ini beberapa penelitian primer dirangkum menjadi sebuah topik ya. Terkait dengan systematic review, kalian bisa dapat juga. Cuman masih terbatas ya. Karena kita lihat di sini piramidanya dia paling atas ya, sedikit sekali sumber-sumber penelitiannya ya, evidence-nya. Yang paling banyak tuh penelitian primer, paling bawah. Nah, yang kedua adalah tadi pengorganisasian bukti ya. Kita lihat ini bahwa ada piramida 4S, kemudian database yang bisa digunakan. Nah, nanti kita akan praktikum ini ya. Bagaimana kalian mencari bukti, evidence dari PubMed ya. Ini linknya. Kemudian clinical evidence ya.
Ini linknya juga ada. Kemudian dari Cochrane Library. Kemudian dari Science Direct, ProQuest ya. Nah, kalian mungkin udah mengunjungi site perpustakaan belum? Website perpustakaan kita? Udah buka? Website perpustakaan? Siapa yang rajin ke puskesmas? Ke puskesmas. Ke perpustakaan. Ya. Nanti dapat ini, menjadi duta baca kalau rajin ke perpustakaan. Ya, buka ya webnya ya. Website perpustakaan kita. Nah, kita udah melanggan nih Science Direct, ProQuest. Kemudian ini yang berbahasa Indonesia nih, repository bukannya ya. Ini di repository itu langsung ke apa aja yang ada di situ. KTI, kakak-kakak kalian, kemarin juga ada di situ ya skripsi ya. Bisa kalian baca tuh mulai dari sekarang, buka-buka ya. Kira-kira apa sih skripsi kakak-kakak kelas yang lalu gitu ya, ambil penelitiannya tentang apa gitu ya, ini bisa di repository. Nah, ini yang berbahasa Inggris ya, database ini ya, dari PubMed, Clinical Evidence, Cochrane, Science Direct, ProQuest, ini berbahasa Inggris. Nah, ini yang bahasa Indonesia. Nanti kalian bisa cek, oh Bu, kok nggak bisa diakses ya? Artikelnya, jurnalnya kan juga ada gitu ya. Ini berbayar. Iya. Jadi kita pakainya yang free ya, free access. Makanya kita udah berlangganan nih. Apalagi kalau kalian misalnya buka, kemudian menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Ya, itu lebih banyak lagi database-nya, ya, website-nya yang bisa kalian ambil. Nah, ini yang punya Kemdikbud ya, Kemenristek-Dikti, ada namanya Garuda ya. Ini adalah artikel berbahasa Indonesia ya, yang terakreditasi Sinta. Kalau dalam negeri nasional itu namanya Sinta ya, Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya, tentunya Sinta 1 yang lebih baik ya, lebih bagus ya jurnalnya dibandingkan dengan Sinta 6. Jadi itu level akreditasinya ya nasional. Nah, ini OneSearch juga sudah ada di perpustakaan kita nih. Kalian bisa klik. Ya, bagaimana mulainya? Mulai mencari evidennya, buktinya bagaimana caranya? Nah, diawali dengan tadi kalian kan udah bikin PICO-nya kan? Pertanyaan klinisnya kan tadi ya di awal. Langkah pertama kan? Nah, dari PICOT ya, kita akan menemukan kata kunci. Ya enggak? Atau kata-kata lain yang mempunyai makna yang sama sinonimnya. Ya, misalnya ini. P-nya, problemnya atau populasinya adalah dewasa, manusia. Kemudian masalahnya adalah kanker kolorektal. Bahasa lainnya apa sih? Kalau kita cari adalah kanker kolon. Ya, khusus ya. Kemudian I-nya screening. Screening itu nama lainnya apa sih? Deteksi awal. Ya. Kemudian komparatornya adalah tidak screening, ya kan? O-nya, outcomes-nya adalah mortalitas. Mortalitas. Nama lainnya adalah kematian, ya, mortal. Nah, ini adalah kata-kata kuncinya. Baru kita masukin. Nah, ini ada contoh lain juga. P-nya pasien obesitas, I-nya sitosan, ya, fat blazer ya, pembakar lemak, C-nya placebo, O-nya penurunan berat badan. Nah, ini pertanyaannya. Pada pasien obesitas, apakah sitosan dibandingkan dengan placebo gitu ya, dapat menurunkan berat badan? Nah, ini pertanyaannya. Ini PICO-nya. Dari PICO
kita cari keywordnya. Ya. Nah, pencariannya, kalau kalian mau mencari dari international database, tadi yang bahasa Inggris, ya ini kan harus diterjemahin dulu, gitu kan ya? Kalau mau cari evidence sumber hasil dari internasional. Ya, kalau mau dari tadi bahasa Indonesia nasional, jurnal-jurnal nasional dari Garuda atau OneSearch ya. Ya, pakai bahasa Indonesia. Itu ya. Nah, setelah kita ketahui punya Pico-nya, keyword-nya apa, baru kita buka halaman, misalnya kita mau cari di www.ncbi.nlm.nih.gov ya. Ini PubMed. Ya, ini berbahasa Inggris. Ya, National Library of Medicine, ini bidang kedokteran banyaknya ya. Kalian bisa di sini search. Ya. Kemudian atau di Garuda. Ya, ini laman Garudanya. Tadi kan sudah ada ya linknya ya. Nah, baru kita mulai cari di sini search sesuai dengan tadi P-nya apa? Obesitas pasien. Pasien obesitas berarti obesity misalnya gitu ya. Pasien, obesity pasien berarti kalau dalam bahasa Inggris. Cari, search. Itu ya. Kalau di sini search juga sama. Di sini bahasa Indonesia Garuda. Tulis aja pasien obesitas. Nanti keluar 6.000. Oh, banyak banget ini baru dari keyword P. Ya kan? Baru keyword kita ngetik pasien obesitas misalnya. 6.000. Nah, kita filter lagi dong dengan intervensi. Itu kan ya tadi I-nya ya. Apa tadi intervensinya adalah fat blazer ya, pembakar lemak. Kita cari lagi di situ di filter pembakar lemak. Ya, N ditambahin N atau DAN ya. Fat blazer atau pembakar lemak. Nanti akan kalian temukan lagi. Oh, jadi berkurang 500 artikelnya, dokumennya gitu ya. Oh, masih banyak 500. Oh, kita persempit lagi, filter lagi misalnya dengan tadi intervensinya apa? Pembandingnya apa tadi? Placebo ya. Klik lagi. Kemudian klik lagi outcomes-nya. Penurunan berat badan. Klik lagi. Udah persempit-sempit gitu. Kalian persempit juga bisa di sini berdasarkan tahun ya. Misalnya disuruh pembimbing 5 tahun terakhir. Nah, kalian filter di sini. Berarti kalau 5 tahun terakhir tahun berapa? Misalnya dari 2020. Tahun berapa berarti? Hah? 5 tahun terakhir? 2019 ya. Ya, dari 2015 ya. Boleh diambil. Ini misalnya untuk melihat langsung ke jurnalnya ya bisa aja. Jadi setelah kalian dapat ininya, evidence di sini kan banyak nih. Judul-judul artikelnya langsung bisa menuju ke jurnalnya langsung ya. Kalian bisa klik langsung jurnalnya. Misalnya ini Ibu dapat contohnya ya di Journal of Nursing Research. Ini punyanya Taiwan. Ini Q2. Nah, bedanya apa, Bu? Ini kalau international jurnal, akreditasinya adalah Scopus. Ya. Itu ada peringkatnya, yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Ya, kalau international jurnal yang terakreditasi Scopus ya, terstandarnya Scopus. Itu sampai 4. Beda dengan nasional tadi ya. Sinta 1 sampai 6. Kalau yang nasional kita ya. Kalau yang internasional Q1 sampai Q4. Yang paling bagus adalah Q1.
Ya, kalian bisa cek nanti di masing-masing website jurnalnya ini termasuk Q berapa. Ya, itu. Setelah udah cari bukti dapat misalnya dari 5.000 turun ke 100 sampai akhirnya dapat cuman 20 atau misalnya 10 artikel jurnal. Ya. Saking udah di filter-filter berdasarkan PICO tadi, PICOT. Ya, udah dapat misalnya 10. Nah, ini lanjut dengan tahap terakhir yaitu membuat laporan. Ya. Bagaimana hasil pencarian buktinya? Tadi langkah-langkahnya ya. Kemudian menggunakan database apa? Kemudian apa yang ditemukan selama pencarian bukti ya, berapa artikelnya yang dihasilkan setelah difilter mulai dari PICO-nya, filter tahunnya, ya, dapat berapa. Nah, itu nanti di screenshot. Ya, cara-cara itu. Kemudian langkah-langkahnya juga dijelaskan. Ya, langkah pertamanya tentunya kan buka dulu website database-nya, kemudian klik keyword-nya di search gitu ya. Seperti gitu ya. Jadi dibuat apa? Perjalanannya, cara langkah-langkahnya ya, sampai akhirnya mendapatkan artikel yang sesuai. Ya, gitu ya. Nanti praktikumnya semua harus bisa ya ini ya. Kalian harus bisa membuka masing-masing mencari dari database. Oke, ini take home message-nya ya. Jadi bagaimana menerapkan bukti mutakhir yang sahih, yang relevan ya, dengan tata laksana pasien. Ya, jadi di topik Ibu ini kalian harus bisa mencari evidence, bukti berdasarkan hasil penelitian. Berarti bukti eksternal, ya. Karena kalau bukti internal kan kalian harus dinas, harus praktek. Ya, diikuti terus perjalanan klinisnya pasien dari mulai pengkajian sampai evaluasi. Ya. Sambil ditanya manfaatnya buat pasien apa sih gitu ya. Tapi kita untuk topik ini tugas Ibu juga kalian hanya mencari dari bukti eksternal yaitu hasil penelitian. Ya. Nah, siklus praktik berdasar bukti ini ya. Evidence best practice ini ya siklusnya kan kalau misalnya di pelayanan artinya berarti data masuk dari pasien ya. Pasien dengan masalah apa, kemudian diformulasikan permasalahan klinisnya ya tadi ya. PICOT-nya ya. Kemudian cari evidence-nya gitu ya. Cari bukti-bukti ilmiahnya, kemudian ditelaah, kemudian diterapkan gitu ya, langkah-langkahnya seperti itu. Jadi harusnya berupa siklus terus begitu. Jadi untuk pasien lagi gitu ya. Jadi berdasarkan evaluasi yang benar-benar gitu ya dilakukan oleh perawat, oleh tim dokternya, oleh tim fisioterapinya, misalnya kalau misalnya masalah rehabilitasi medis ya, terkait misalnya pasca stroke, pasien-pasien dengan pasca stroke ya, kemudian dengan imobilisasi, kenapa kok yang ini kok bisa cepat, yang ini lama, nah itu kan masalah apa? Berdasarkan hasil pengkajian yang tentunya detail banget ya, harus ada di buku rekam medis pasien. Ya, nanti kalian kalau dinas di rumah sakit, nanti kan ikut kakaknya kalau misalnya ada
biasanya ada kegiatan membahas jurnal atau apa ya ikut ya. Diskusi dengan tenaga kesehatan yang lain, izin ikut kalau misalnya tidak ada kegiatan gitu ya. Jadi benar-benar cari pengalaman pada saat nanti dinas ya. Nah, Ibu tadi udah ngasih tugas ya, kalau bisa per kelompok juga boleh ya. Kira-kira apa sih evidence yang sudah dilakukan oleh ruangan ya, yang kalian tempati besok. Penerapan apa gitu, boleh. Nah, ini bahan bacaannya ya, yang bisa kalian cek. Ya, itu saja cukup kiranya untuk EBN. Nanti kita akan diskusi pas luring ya, di kampus ya. Presentasi kelompok. Nah, ini tugas-tugasnya nanti akan kita cek pada saat luring aja ya. Nah, Ibu sih berharap kalian karena kelas RKI ya, jadi mencari database-nya yang internasional ya. International database yang tadi nih, jadi jangan yang dari Garuda. Yang ini ya, nih. Yang ini ya, yang berbahasa Inggris. Carinya ya, untuk bukti-bukti eksternalnya, hasil-hasil penelitiannya. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Iya, Ibu. Izin bertanya, Ibu. Siapa Untuk nih? kelompok 3, iya, saya Marsha, Ibu. Dari perwakilan kelompok 3. Untuk presentasi minggu depan, ya, Ibu. Kan secara luring. Sebelumnya, kami kan belum konsul, Ibu. Kalau Presentasi aja dulu, nanti kita diskusi pada saat ini aja, habis presentasi. iya, baik, Ibu. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Yuk, kita foto dulu ya. Ya, baik. Untuk teman-teman diharapkan on cam terlebih dahulu ya. Untuk Hilda, Faisal sama WK dan Nurna ini segera on cam ya. Ya. Slide 1. Ya. Untuk slide 2, Hilda, Nurani, oh ya baik. Slide 2. Ya baik, sudah Ibu. Iya. Marsha udah punya tanda tangan scan Ibu belum buat ini absensi daringnya? Izin Yang menjawab, lalu? Ibu belum? Belum. Yang lalu belum, Ibu. Ya udah nanti WA ya ke Ibu ya. Nanti Ibu kirim ininya PPT-nya, kamu WA dulu ke Ibu ya. Iya Ibu, nanti saya WA ke Ibu. Oke. Cukup ya. Semangat, udah mulai menumpuk ini tugas kayaknya. Iya Ibu, udah mulai sini. Iya nih, kita insya Allah Ramadan kan maju ya. Pasti akan terus maju di bulan Maret. Padat banget ini. Kita mau disnatalis juga, Poltekkes ya. HMJ juga ada kegiatan. Ibu lagi ngejar ini nih, mana Bismil. Majalah ya, HMJ ini harus terbit di Juni. Jadi mohon yang pada timnya nih ya, adik-adiknya yang mau daftar silakan di support ya, biar bisa terbit lagi majalah kita. Oke, gitu aja. Semangat, salam sehat. Kalau misalnya bisa nanti untuk biostatistik jam 5 ya, kita langsung 3 kelas aja karena hanya 50 menit juga. Ya, insya Allah. Tim mana?
partisipan biostatistik? Siapa? Ya, Ibu. Yuna ya? Saya dan Alito. Iya. Nah, oke, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.